Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian Masjid An-Nur Gayam yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, dan juga kajian jamaah kajian para pemirsa dari Lentera Sunnah Sukoharjo dimanapun berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling baik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelumnya saya mohon izin ini membawa tim dari yayasan kami. Ya, alhamdulillah yayasan baru, dan alhamdulillah sudah resmi, sudah mendapat payung hukum resmi dari negara, yaitu Yayasan Lentera Sunnah Sukoharjo. Lentera Sunnah Sukoharjo ini yayasan yang kita buat untuk sementara berjalan pada dakwah. Jadi ya, yayasan yang bergerak di bidang dakwah, khususnya yaitu di media-media sosial, di YouTube, Facebook, atau yang lainnya. Ini tidak apa-apa ya Pak ya. Jadi ini biasanya kameranya satu, ini kameranya dua ini. Tapi Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat populer, yaitu kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Kitab yang di dalamnya dihimpun ya sebanyak 42 hadis, dan semua hadis-hadis yang ada pada kitab tersebut, yaitu hadis-hadis yang menjadi pokok dari syariat agama Islam. Di semuanya adalah hadis-hadis yang pokok, dan semuanya adalah hadis-hadis yang jawami'ul kalim, hadis-hadis yang ringkas tapi memiliki cakupan makna yang begitu luas. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang keberapa? Ke-12. Hadis yang ke-12 dari hadis Arba'in Nawawi. Saya baca teks hadisnya. Hadis yang ke-12 yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersumber dari sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda bagusnya Islam seseorang yaitu ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat baginya. Saya ulang, ya, kata Rasulullah, di antara tanda bagusnya agama Islam seseorang yaitu ketika dia meninggalkan ya perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hadis ini hadis yang panjang atau yang pendek, Pak? Hadis yang sangat pendek. Ya, mungkin kalau kita baca 3-4 kali hafal. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pendek. Ya, tapi sekali lagi, ya ini adalah keistimewaan Rasulullah. Ya, ciri khas dari Rasulullah. Ya, yaitu beliau itu diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Ya, ucapannya sangat singkat tapi maknanya sangat luas, dan ini tidak dimiliki kecuali ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca sabda-sabdanya Rasulullah itu pendek-pendek. Tapi kalau dibahas ya, kemudian disyarah, dijelaskan, maka banyak sekali faidah-faidah, pelajaran-pelajaran ya dari ya hadis-hadis yang singkat tersebut. Seperti hadis ini. Hadis singkat tapi cakupan maknanya sangat luas. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu sifat yang sangat amat mulia. Ya. Akan tetapi sifat tersebut adalah sifat yang sangat sulit untuk kita miliki. Ya, kalau seseorang memiliki sifat tersebut, maka itu pertanda bahwasanya agama orang tersebut itu baik. Dan sifat tersebut yaitu sifat warok. Sifat warok, zuhud atau warok. Yaitu ketika dia meninggalkan semua apapun yang tidak memberikan, yang tidak bermanfaat bagi dia untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Ini sulit. Ya. Kita meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi dunia kita maupun akhirat kita. Ya. Ini adalah sifat warok. Sifat yang sangat terpuji, ya, sifat yang dianjurkan ya untuk kita miliki. Dahulu Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabatnya yaitu Abu Dzar. Beliau mengatakan, ya Aba Dzarrin, kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Dzar, jadilah engkau itu orang yang warok. Warok itu sekali lagi meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi kalau tidak bermanfaat maka dia tinggalkan semuanya. Ya, jadilah orang yang warok, maka engkau akan menjadi hamba yang paling baik. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Wa khairu dinikum al-wara. Keutamaan ilmu agama itu lebih utama, lebih mulia daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian yaitu sikap wara. Ya. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, innakum lataghfuluna an afdhalil ibadah wa huwa al-wara. Sungguh kebanyakan kalian wahai kaum muslimin telah lalai. Kalian telah lalai dari ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama yaitu sikap wara. Ya. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita memiliki sikap warok tersebut, yaitu meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi
bagi kita. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di antara bagusnya agama Islam seseorang yaitu tarkuhu ma la yakni, meninggalkan apa-apa. Ma di situ adalah kalau kita tinjau dari bahasa Arab, ma itu adalah isim mausul. Yang maknanya itu umum. Jadi segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat maka kita tinggalkan. Entah itu dalam pembicaraan. Jadi kita meninggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Kita tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Entah itu pendengaran, kita tidak mendengarkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Entah itu melihat, kita tidak melihat perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Apapun itu. Semua perbuatan, semua perkataan, yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Jadi bagusnya agama seseorang ketika dia meninggalkan semua apapun yang tidak memberikan manfaat. Jadi umum. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Para ulama mereka mengatakan bahwasannya inti dari agama Islam ini menurut para ulama itu terkumpul pada 4 hadis Nabi. Ada 4 hadis Nabi, yang mana 4 hadis tersebut itu semuanya merupakan inti dari agama Islam. Apa 4 hadis tersebut? Dan semuanya ada pada hadis Arba'in Nawawi. Hadis tersebut yaitu ittaqis syubhat. Jauhilah perkara-perkara syubhat. Dulu sudah kita baca. Jadi tinggalkan semua perkara syubhat. Perkara yang kita tidak tahu hukumnya, apakah itu halal atau haram, boleh atau tidak, kita nggak tahu hukumnya, maka kita tinggalkan. Kemudian yang kedua kata para ulama yaitu bersikap zuhud, tidak tamak, tidak pengin apa yang dimiliki oleh orang lain dari perkara-perkara dunia. Ini zuhud. Kemudian yang ketiga hadis ini meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat yaitu beramal ibadah kemudian dengan niat yang benar. Itu niat yang benar hanya mengharap pahala dari Allah dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Itu 4 hadis, yang mana 4 hadis tersebut merupakan inti dari agama Islam. Dan diantaranya adalah hadis yang sedang kita pelajari ini, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, makna dari hadis tersebut di antara tanda bagusnya Islam seseorang yaitu ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka ini ada 2 makna. Makna yang pertama yaitu meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Ini sesuai dengan lafadz hadisnya. Makna yang kedua yaitu mafhumnya. Makna hadis tersebut yaitu hendaknya seorang muslim bersemangat mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi ketika kita dituntut untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, maka sebaliknya makna yang kedua kita dituntut untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat. Yang pertama, makna yang pertama yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Entah itu dari perbuatan, perkataan, semua hal yang tidak bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita, maka kita tinggalkan. Dan para ulama memperinci di antara perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang harus kita tinggalkan. Itu ada 4. Termasuk dalam hadis ini perkara yang tidak bermanfaat, ini ada 4 macam. Yang pertama adalah perkara-perkara yang haram. Jelas, perkara yang haram ini tidak bermanfaat, bahkan berbahaya untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Ini perkara yang haram.
ucapan-ucapan yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram, ya harus kita jauhi. Harta-harta yang haram, makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram harus dijauhi. Ya, apa contohnya, Pak? Yang haram banyak. Ya. Aktivitas-aktivitas yang haram banyak. Ya. Apa bermaksiat ya dan seterusnya, makanan-makanan yang haram, minuman yang haram, penghasilan yang haram. Ya, yang sekarang lagi ramai itu apa? Judi online dan seterusnya. Ya, namanya sudah judi. Ya, haram. Ya, maka harus ditinggalkan. Ucapan-ucapan yang haram, termasuk ucapan-ucapan yang haram yaitu ghibah. Ya. Membicarakan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada, maka ini haram, harus dijauhi, harus ditinggalkan. Mencela seseorang, ya, apalagi mencela seorang pemimpin, maka ini haram. Ya. Kemudian misalnya membentak orang tua, ini haram, ya harus dijauhi. Ya. Dan ini dapat ya merusak dunia seseorang dan merusak agama seseorang. Tidaklah kemaksiatan itu kita lakukan, ya melainkan kita akan mendapatkan efek dari kemaksiatan tersebut. Kata Rasulullah SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtatu fi qalbihi nuqtatu sauda. Ya, apabila seorang hamba itu telah berbuat satu kemaksiatan, maka akan ditulis, dicap pada hatinya satu noda hitam, satu titik ya hitam. Satu kemaksiatan kita lakukan, satu ucapan kemaksiatan kita ucapkan, ada satu titik hitam terus. Semakin banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, maka akan semakin banyak titik hitam, noda hitam yang akan ditempelkan di dalam hati kita. Ya, sehingga hati kita akan kotor, mati dan seterusnya. Wa na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Bisa lagi bersih, ya, hati yang kotor tadi bisa bersih, bisa sehat lagi, yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Itu perkara-perkara yang haram. Yang kedua, perkara yang tidak memberikan manfaat yang harus dijauhi, yaitu perkara yang makruh. Makruh itu dibenci. Ya. Dibenci. Ya. Tingkatannya di bawah ya yang haram. Ya, contohnya misalnya yang makruh itu contohnya misalnya minum berdiri, ini makruh. Ya, tinggalkan. Ya, minum duduk. Misalnya di antara perkara yang makruh yaitu beraktivitas yang tidak bermanfaat di malam hari. Ya, begadang di malam hari yang tidak bermanfaat, kecuali kalau bermanfaat, ibadah, thalabul ilmi, silaturahmi, kumpul warga atau yang lainnya, atau misalnya yang bermanfaat, maka boleh. Tapi kalau tidak bermanfaat, maka ini makruh, ya, lebih baik ditinggalkan, dan itu menjadi tanda baiknya agama seseorang. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu perkara-perkara yang syubhat. Perkara yang tidak bermanfaat yang harus dijauhi, yaitu perkara yang syubhat. Syubhat itu kita belum tahu hukumnya. Hukumnya ada, halal atau haram pasti ada. Tapi kita tidak tahu makanan ini halal atau haram, harta ini halal atau haram, perbuatan ini dibolehkan atau tidak, kita nggak tahu hukumnya. Maka di antara tanda kebaikan agama kita, ya termasuk sikap wara, yaitu kita tinggalkan. Kita tidak ambil, kita tidak kerjakan sampai jelas hukumnya bagi kita. Kalau jelas, oh itu halal, maka baru kita makan, baru kita ambil. Oh ternyata boleh, baru kita kerjakan. Tapi kalau belum tahu hukumnya, maka kita tawakuf, diam diri. Maka itu kebaikan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat di antara perkara yang tidak bermanfaat dan harus kita tinggalkan, yaitu perkara-perkara yang mubah. Mubah itu boleh, tapi dia memenuhi porsi kebutuhan. Artinya hulu, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Maka ini juga tidak bermanfaat dan hendaknya kita jauhi. Perkara sebetulnya dia boleh, ya, tapi karena berlebih-lebihan, ya, sampai melampaui batas, maka jadi tidak baik. Dan ini banyak. Contohnya apa, Pak? Ya,
Contohnya misalnya apa? Misalnya olahraga, boleh, bagus. Ya, misalnya olahraga, goes misalnya Pak ya. Goes itu bagus, boleh. Ya, bahkan untuk kesehatan bagus. Tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan misalnya goesnya dari pagi sampai sore, goes terus misalnya. Atau berlebih-lebihan dalam misalnya ya goesnya wah misalnya apa namanya? Ya pokoknya berlebih-lebihan. Misalnya sepedanya berlebih-lebihan harus yang mahal semuanya, wah sampai ya berlebih-lebihan. Maka ini tidak boleh. Makan minum boleh. Ya. Sesuatu yang mubah. Dibolehkan kita makan apa saja selama itu halal. Ya tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya kita makan semuanya padahal perut ini ya cukupnya satu piring ya. Satu piring penuh itu cukup ya, sudah kenyang. Tapi Masya Allah dia mesen ini, mesen ini, mesen ini, mesen ini. Ini dia ambil cuma sedikit. Ini berlebih-lebihan. Ini tidak bagus. Tidak bagusnya karena berlebih-lebihan. Misalnya rekreasi boleh ya. Rekreasi boleh ya, terkadang kita butuh. Tapi sekali lagi tidak boleh berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Misalnya setiap hari dia rekreasi, dia habiskan hartanya, dia habiskan waktunya untuk rekreasi misalnya, ya. Maka ini tidak baik. Ini ya perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat yang hendaknya kita jauhi. Ada 4 tadi. Apa Bu? 4 tadi, perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang harus kita jauhi. Yang pertama, perkara yang haram. Yang kedua, yang makruh. Yang ketiga, yang syubhat. Yang keempat, mubah dengan catatan dia berlebih-lebihan, melampaui batas. Ya, melampaui yang tidak boleh karena dia melampaui batas, ya. Kemudian kita ambil contoh misalnya ya di antara perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan harus kita jauhi, yaitu misalnya ini contoh langsung, yaitu misalnya banyak bertanya. Artinya kalau dalam bahasa gaulnya itu apa Pak? Kepo. Ibu-ibu tahu kepo Bu? Kepo itu singkatan dari bahasa Inggris, artinya pengen tahu perkara-perkara yang detail. Sebetulnya nggak ada urusan dengan dia, tapi dia kepo. Ini nggak bagus, ya. Kepo terhadap urusan orang lain. Misalnya kita lagi berdua atau kita lagi kumpul, kemudian ada satu orang di antara kita misalnya ngangkat telepon, ya. Kemudian setelah selesai dia telepon dari siapa, mau ngapain, ya. Seterusnya dia tanya. Ini bukan urusan kita, ini urusan dia. Nggak perlu kita tanyakan, ya. Misalnya apa namanya tetangga kita misalnya ada siapa, dia kemudian kita tanya itu apa kerjaannya, berapa anaknya, berapa usianya, apa pekerjaannya dan seterusnya. Ya kita tanya, kita kepo dan seterusnya. Maka tidak perlu. Ya. Ini terlalu pengen tahu, banyak bertanya. Dalam urusan agama pun ya banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak memberikan manfaat pun tercela. Apalagi dalam urusan dunia. Dahulu pernah Al-Imam Abdul Malik bin Habib. Abdul Malik pernah disurati oleh seorang raja. Seorang ulama Abdul Malik disurati ya oleh seorang raja. Dan raja tersebut bertanya sebetulnya tentang agama. Tapi ya pertanyaan yang tidak menambahkan keimanan, tidak menimbulkan amal ibadah dan seterusnya. Raja tersebut mengirim surat dan bertanya, "Wahai Imam Abdul Malik, ya bahwasannya nanti di akhirat itu ada mizan, ada timbangan, ada neraca timbangan." Nah, raja tersebut bertanya, timbangannya itu dari emas atau perak? Ini pertanyaan yang tidak menambahkan keimanan, ya. Maka sang imam membalas suratnya dengan menulis dalam suratnya apa? Menulis hadis ini. Ya, beliau menulis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya agama seseorang meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Ya kita nggak tahu, ya nggak perlu tahu ini dari emas atau dari perak dan seterusnya. Yang penting kita mengimani ada neraca, ada timbangan.
Yang di dalam timbangan tersebut akan ditimbang amalan-amalan kebaikan kita dan amalan-amalan keburukan kita. Berapa besar timbangan tersebut, berapa terbuat dari apa, ya. Perkara yang gaib. Ya. Ini yang pertama, yaitu ya tidak banyak tanya, apalagi urusan-urusan dunia. Kebetulan dan kita tidak ada kaitannya, tidak ada urusannya. Kalau kita ada urusannya, maka tidak mengapa. Ya, maka itu bagus. Tapi kalau tidak ada urusannya, ya maka lebih baik ditinggalkan. Ya, kita pengen tahu tentang orang, kemudian kita kita tanya, ya seterusnya. Ya maka ini tidak perlu. Kemudian juga di antara perkara yang tidak bermanfaat yang harus kita jauhi, yaitu sibuk mengurusi orang lain. Ya, sibuk mengurusi orang lain, yang masuk terhadap privasi seseorang, ya rahasia seseorang. Ya, ini tidak boleh. Ya. Kemudian juga di antara perkara yang hendaknya kita jauhi, yaitu kita mengikuti berita-berita yang kita nggak ada urusannya. Contoh misalnya, dan itu terlalu berlebih-lebihan. Kalau sekedar ingin tahu biasa, ya tidak mengapa. Atau kita ada urusannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau berlebih-lebihan kita nggak ada urusannya, ya maka tinggalkan. Ya, seperti misalnya berita-berita tentang politik, ya, berita-berita tentang olahraga yang kita itu sangat detail. Kalau sekedar ya kebutuhan kita pengen tahu, boleh. Ya. Tapi kalau kita mendetail tentang olahraga, misalnya kita mendetail sampai tahu misalnya apa olahraga biasanya apa Pak? Misalnya bola sampai tahu 11 pemainnya itu dari mana, umurnya berapa usianya, semuanya tahu. Merek sepatunya, kemudian size sepatunya, sampai dia tahu. Ini berlebih-lebihan, ini tidak bermanfaat. Melalaikan kita dari urusan yang lebih penting, ya, yaitu urusan agama. Boleh sekedarnya, ya, kita tahu tentang politik sekedarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita tahu tentang olahraga sedikit, ya, tentang kebutuhan kita dan seterusnya. Ya, mungkin kalau main bola, kita suka main bola, maka mungkin peraturan main bola kita tahu, itu kita butuhkan. Tapi tentang pemain ini di mana tanggal lahirnya dan seterusnya, ya, maka tidak perlu. Ya. Terkadang seseorang tahu, ya, tentang atlet-atlet. Tapi ketika ditanya tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar berapa umurnya, berapa tahun dia menjabat sebagai khalifah, ya. Rasulullah saja misalnya berapa istrinya, berapa anaknya, siapa nama istrinya. Ya, terkadang Rasulullah sendiri, Nabi kita, Rasul kita, manusia yang paling baik saja, kita tidak mencari tahu. Tapi ternyata kita mencari tahu, ya, orang-orang yang tidak ada urusannya dengan kita, maka kita tinggalkan, dan itu berat. Tapi itu kata Rasulullah, itu menjadi tanda baiknya agama seseorang. Ya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, para ulama mengatakan bahwasannya perkara yang paling banyak seseorang itu terjatuh dalam perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, yaitu dalam masalah lisan. Di dalam masalah lisan, di perkara yang paling banyak dilakukan manusia padahal tidak ada manfaatnya bagi dia, itu paling banyak dalam masalah lisan. Ya, bicara-bicara yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Kesalahan atau dosa yang paling banyak dilakukan manusia itu dari lisannya. Penglihatan kita melakukan dosa, pendengaran kita melakukan dosa, tangan kita melakukan dosa. Tapi dosa yang paling banyak yaitu dosa yang diakibatkan karena lisan. Karena dikatakan lisan itu, ya, anggota tubuh yang tidak bertulang, ya, kecil, tapi sulit untuk dikontrol, sulit untuk dijaga. Oleh karena tidak main-main, Rasulullah SAW menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga lisannya.
Kata beliau, man yatman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmandahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku bisa menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka saya jamin bagi dia ya surga. Karena memang tidak mudah menjaga lisan, ya. Dan bahaya, ya. Lisan ini ya anggota tubuh yang paling bahaya. Dan lisan ini adalah pemimpin untuk anggota tubuh yang lainnya. Maka disebutkan di dalam hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullahu tukaffirul lisan." Ya, sesungguhnya ya setiap pagi di waktu pagi, ya, maka seluruh anggota tubuh manusia ini akan berserah diri kepada lisannya, pasrah terhadap lisannya. Fatakul, semua anggota tubuh ini akan berkata kepada lisannya, ittaqillaha fina fa inna nahnu bika. In istaqamta istaqamna, in a'wajasta a'wajasna. Wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya kami semua ini akan sesuai dengan keadaanmu. Kalau kamu istiqomah, kamu lempeng, kamu baik, maka kita semua anggota tubuh yang lainnya akan baik pula. Tapi kalau kamu bengkok, kamu menyimpang, lisannya sudah menyimpang, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan menyimpang. Maka lisan ini harus dijaga, harus dikunci. Bagaimana caranya? Ya, caranya yaitu kita tidak mengucapkan ucapan kecuali ucapan tersebut kita yakini adalah kebaikan. Kebaikan untuk perkara dunia maupun kebaikan untuk perkara akhirat. Atau Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Ya, kita hanya menggunakan lisan ini untuk kebaikan. Kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka hendaknya dia diam. Ya. Jadi jangan mudah kita, ya Allah, lisan kita, ya, kita menggunjing orang, ya, kita menggibahi orang, ya. Kemudian kita, ya, wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Lisan kita menuduh seseorang atau bahkan mengucapkan ucapan yang membuat sakit hati orang tua. Ya, ini ya semuanya dosa. Ya, semuanya dosa. Ya. Dan kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak ada satupun kata, satupun ucapan yang diucapkan, satu kata yang keluar dari lisan kita, maka di samping kanan kirinya ada dua malaikat yang akan mencatat. Kita mengucapkan apa dicatat. Kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang membuat kita ini takut, ya, membuat kita ini takut. Kata Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah, la yatakallamu bil kalimah, la yulki biha balan, ya, min sakhatillah yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba, ya, seorang hamba mengucapkan satu kalimat dia ucapkan, tapi satu kalimat tersebut mendatangkan murka Allah. Padahal dia mengucapkan kalimat tersebut itu hanya sendau gurau, main-main, tidak serius. Hanya main-main, tidak serius. Tapi ternyata mendatangkan kemurkaan Allah. Maka karena kalimat tersebut, kalimat yang dia anggap sendau gurau tersebut, ya, melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya. Maka ya kita harus hati-hati, ya, dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi perkara-perkara yang dapat membahayakan kita, terutama ya apa yang diucapkan oleh lisan kita. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, ini makna yang pertama dari hadis tersebut, yaitu kita meninggalkan perkara apa yang tidak bermanfaat bagi kita.
entah itu bermanfaat bagi dunia kita atau bermanfaat bagi akhirat kita. Kemudian makna yang kedua, ini mafhum mukhalafahnya. Setelah kita dilarang untuk mengerjakan perkara yang tidak bermanfaat, maka sebaliknya makna yang kedua, kita diperintahkan untuk banyak mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Sibukkan diri kita dengan perkara yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dunia kita atau bermanfaat untuk akhirat kita. Ya. Dan dahulu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, sahibtu sufiyah falam astafid minhum siwa harfaini. Kata Imam Syafi'i, saya telah bergaul dengan orang-orang sufi dan saya tidak mendapatkan manfaat apapun dari mereka kecuali dua kalimat saja. Yang pertama, kata beliau, al waktu kasayf in lam taqtahu qata'aka. Yang pertama yaitu ucapan mereka bahwasanya waktu itu seperti pedang. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak bisa menggunakan pedang tersebut, maka pedang tersebut yang akan memotongmu, membunuhmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu yang faedah yang dapat diambil oleh Imam Syafi'i dari mereka, nafsuka illam tuzghilha bitta'ah fasaghalat kabil maksiyah. Jiwamu ini kalau tidak engkau sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, maka jiwamu ini akan menyibukkan dirimu untuk perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan perkara yang bermanfaat, maka otomatis kita akan tersibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, maka sibukkan diri ya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, bekerja, beribadah, ya, menuntut ilmu, ya perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Kalau kita selesai dari mengerjakan sesuatu, maka kita pindah kepada aktivitas yang lain yang juga memberikan manfaat. Kita selesai misalnya sholat isya, ya, kita pindah kepada aktivitas yang lain, tholabul ilmi. Kita misalnya selesai dari tholabul ilmi, ya misalnya kita berkumpul dengan keluarga, maka ini kebaikan. Berkumpul dengan istri, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan orang tua, kebaikan. Ya. Kemudian kalau selesai, ya pindah aktivitas yang lain. Kita baca Al-Quran misalnya, selesai kita pindah aktivitas yang lain dan terus. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faida faraghta fansod. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka bersungguh-sungguhlah untuk urusan yang lain. Jadi jangan sampai ya kita ini nganggur, tidak melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, entah itu untuk dunia maupun untuk akhirat. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, pelajaran atau faidah yang terakhir yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini ya secara tidak langsung ya menganjurkan kepada kita agar kita ini memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di situ kata Rasulullah, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Artinya kita gunakan waktu-waktu kita ya dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan waktu ini luar biasa. Waktu yang Allah berikan ini adalah nikmat. Ya. Umur yang Allah berikan ini adalah nikmat. 50 tahun, 60 tahun Allah berikan umur kepada kita, ini nikmat yang luar biasa. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala banyak bersumpah dengan waktu. Wal fajr, wad duha, wal lail, apa lagi? Wal asr, ya, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan banyak waktu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu ini perkara yang sangat penting. Nikmat yang sangat besar. Ya, kan, tetapi ya Rasulullah mengabarkan bahwasanya banyak manusia yang lalai dengan nikmat waktu. Kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbubun fihi makatsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia itu banyak lalai dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat
waktu luang. Ya, maka kita ya gunakan ya waktu yang Allah berikan ya untuk melakukan ya pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, entah itu untuk dunia kita maupun akhirat kita. Dan ingat bahwasanya waktu yang Allah berikan ini kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya umur kita 60 tahun, 50 tahun ya. Kelak Allah akan tanya, untuk apa kita gunakan umur tersebut? Untuk perkara-perkara yang bermanfaat atau sebaliknya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah ya hatta yus'ala an arba. Tidak akan pergi beranjak dari hadapan Allah ya kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Ya, tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah. Tentang waktu mudanya. Karena waktu muda ini waktu yang yang produktif. Ya, bisa melakukan banyak aktivitas. Untuk apa dia habiskan waktu mudanya? Wa an malihi min aina iktasaba wa mimma anfaqa. Dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Wa an ilmihi madza amila bihi. Dan tentang ilmunya, ilmu yang sudah Allah berikan, nikmat, apakah dia sudah amalkan atau belum dia amalkan. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diantara yaitu tentang nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka sesuai dengan hadis yang kita pelajari, nasihat dari Rasulullah, maka hendaknya kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita. Kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau kita selesai dari suatu urusan, maka kita pindah kepada urusan yang lain. Ya. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, pembahasan hadis yang ke-12. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, ya kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo ibu-ibu kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Itu ada atau enggak? Enggak ada ya? Kalau enggak ada kita cukupkan, kalau ada kita tunggu. Baik. Tes. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya. Saya mendengarkan itu merinding sekali, Ustaz. Dan ternyata banyak dosa dan kekurangannya. Karena ilmu yang didapatkan itu sangat terbatas. Semenjak kecil belum tersentuh ilmu yang disampaikan Ustaz tadi. Lalu sampai usia berapakah semua itu dipertanggungjawabkan? Karena selama ini kan tidak tahu mana yang berpahala maupun yang belum. Itu sejak kecil itu usia berapa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu, dan bagaimana untuk memperbaiki atas segala kekurangan-kekurangan yang selama ini belum diketahui. Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan yang sangat bagus yang disampaikan.
Yaitu tadi kita sampaikan bahwasanya semua apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat, entah itu nikmat waktu, nikmat umur, nikmat kekuatan, nikmat sehat, semuanya, ilmu, harta, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang kita lakukan, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah, keburukan akan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian tadi pertanyaan itu dimulai dari kapan? Maka ya itu ya semua dimulai dari ketika orang itu mukallaf. Mukallaf itu adalah usia yang sudah mendapatkan kewajiban syariat, beban syariat. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan beban syariat, maka ya semuanya akan dibalas, akan dicatat. Mukallaf itu yaitu tandanya adalah balik. Adalah balik. Jadi kalau dia itu balik, ya maka ya dari situ mulai semua yang dia lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum balik, masih kecil, masih balita ya atau ya balita, ya maka ya dia ngapain saja itu belum dicatat. Ya dari mulai balik sampai seorang itu meninggal dunia. Ya. Kemudian kalau sekarang ya alhamdulillah Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita taufik hidayah, tapi ya qadarullah ilmu hidayah taufik itu kita dapatkan ketika kita sudah umur tua. Misalnya dari balik sampai kita muda, kita belum diberi ilmu oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, banyak kemaksiatan yang sudah kita perbuat. Maka bagaimana ya sikap kita? Maka ya sikap kita yaitu kita bertaubat kepada Allah dari semua dosa yang pernah kita kerjakan. Kita waktu mudanya, misalnya kita waktu muda menjadi mungkin ya orang yang jauh dari agama, jauh dari ilmu, ya banyak kemaksiatan kita kerjakan. Sekarang kita baru sadar, alhamdulillah, yang menyadarkan kita adalah Allah. Allah telah memberikan kepada kita taufik sehingga kita sadar, dan itu adalah kebaikan. Maka ya kewajiban kita yaitu bertaubat, dan tidak ada dosa ya yang tidak dimaafkan oleh Allah ya apabila orang tersebut bertaubat dengan taubat yang nasuha. Dosa apapun, sebesar apapun dosa tersebut, sebanyak apapun dosa tersebut, bahkan dosa mensekutukan Allah sekalipun, ya akan dihapuskan, akan dihilangkan oleh Allah, bekas-bekasnya semuanya akan dihapuskan oleh Allah kalau orang tersebut ya bertaubat dengan taubat nasuha. Bagaimana taubat nasuha? Yaitu ya dia menyesal terhadap perbuatan dosa yang dia kerjakan. Yang kedua, dia berazam, berkeinginan keras, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau nanti toh ternyata mengulangi, maka dia bertobat lagi. Ya, kemudian dia beralih kepada ya yang bermanfaat. Ya, kalau dia misalnya banyak berbuat kemaksiatan, maka sekarang ya mulai banyak berbuat ya kebaikan. Tapi kalau dosa tersebut berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ditambah satu, yaitu harus minta keridhaan kepada orang tersebut, minta keridhaan terhadap orang tersebut. Itu taubat nasuha ya. Kemudian setelah kita bertobat, maka kita ya isi ya sisa-sisa ya umur kita, sisa-sisa waktu kita yang Allah berikan ini, kita isi dengan ya perkara-perkara yang bermanfaat, dengan ibadah ya. Adapun yang berlalu, maka insya Allah Allah telah menghapuskan ya. Kemudian yang paling utama dari ibadah itu yaitu thalabul ilmi. Ya, ibadah yang paling utama ini adalah mempelajari ilmu agama. Karena kita mendapatkan taufik dan hidayah di antara pintunya yaitu karena menuntut ilmu. Ya. Maka ini yang paling penting yaitu kita sibukkan diri ya untuk mempelajari ilmu agama, membaca Al-Qur'an, menghadiri majelis ilmu, ya bertanya kepada para ustadz, kemudian membaca buku-buku ya agama dan seterusnya. Mungkin ini jawaban dari saya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih, Ustaz. Sama. Kan mohon
mohon maaf ya, mohon maaf. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kita mencari thalabil ilmi ya, bahkan sekarang itu ilmu-ilmu agama itu tersebar luas dari kajian sampai di WA atau di mana-mana pun banyak sekali. Nah, ilmu yang bagaimanakah yang harus kita cari yang mendapatkan ridho Allah dan sebagai sunnah Rasulullah SAW itu, agar kita itu selamat sampai dunia akhirat ya. Karena ilmu itu banyak yang kita terima, tetapi dalam penyerapannya itu atau filter kita itu belum paham tentang hadis ataupun apa ya. Sebenarnya itu dari Al-Quran, Sunnah juga tahu, tapi untuk menyediakan itu Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu dari mana kita mengambil ilmu. Ya memang ilmu banyak tersebar, tapi terkadang kita harus selektif ya. Maka ya kalau kita bisa memilah, maka ya kita harus mengambil ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah memiliki pondasi, ya kita sudah sedikit banyak tahu tentang Al-Quran, sedikit banyak tahu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu-ilmu yang sesuai dengan itu semuanya maka kita ambil. Kalau ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Itu dengan catatan kalau kita punya pondasi ilmu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita tidak punya, maka bisa kita kita berdoa kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat, kemudian minta keteguhan hati, kemudian kita mengambil dari ustadz yang kita rasa ya ustadz itu benar ya. Kita rasa ustadz itu benar, insya Allah ya ustadz itu benar. Kita memiliki keyakinan insya Allah ustadz itu benar. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ustadz yang misalnya akidahnya lurus, ya ustadz yang akidahnya lurus, ya tidak menyimpang dalam akidah, ya kemudian dalam ibadahnya juga ya semangat lurus dan seterusnya, maka ini yang menunjukkan bahwasannya ulama tersebut ya dapat diambil ilmunya. Tapi kalau kita mendapati penyimpangan khususnya dalam akidah dari seseorang, ya maka hendaknya ya untuk berhati-hati, maka kita tidak mengambil ilmu dari orang tersebut ya kalau kita mengetahui dia terjerumus dalam penyimpangan dalam masalah akidah. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Cukup Ibu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.